Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan sukacita di dalam doa pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita sehingga bisa menikmati hari yang baru. Nah, sebelum kita menjalani hari ini, saudara, kita akan melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat hari yang baru. Kami merasakan Engkau begitu baik Tuhan, menolong kami. Dan kami bisa bangun dengan sukacita pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, biarlah Tuhan Engkau juga menolong hidup kami, membela kami, menyertai seluruh hidup kami, agar kami bisa menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, agar firman-Mu jadi rema dalam setiap hidup kami, untuk mengarahkan hidup kami, mengajari kami, untuk kami memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Renungan firman Tuhan pagi ini dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan. Saudara, apakah kita masih merasakan kasih Allah dalam hidup kita sampai hari ini? Karena ada banyak orang yang bertanya, apakah hari ini kasih yang dari Allah itu masih ada untuk kita dan untuk dunia ini? Kalau masih ada kasih Allah itu, kenapa hidup ini semakin susah? Mengapa Allah membiarkan banyak persoalan terjadi dalam hidup kita maupun dunia ini, saudara? Bencana alam terjadi di mana-mana. Perang antar negara, teroris, dan bahkan pandemi COVID-19 yang sudah menewaskan banyak orang. Tidak tahu sampai kapan akan berakhir, saudara. Nah, apakah Allah masih peduli dan mengasihi kita dan juga mengasihi dunia ini? Itu yang sering mungkin ada di benak oleh kita, bahkan kebanyakan orang akhir-akhir ini. Nah saudara, apapun yang terjadi hari ini, saya mau berkata bahwa kasih dari Allah tidak pernah berubah untuk kita semua. Yang harus kita yakini dan pegang erat-erat adalah bahwa kasih Allah tidak pernah berubah untuk kita semua. Dari dulu, sebelum kita dilahirkan dan dunia ini dijadikan, kasih dari Allah ada dan nyata dalam hidup kita. Jika tidak ada kasih dari Allah, manusia pasti sudah lenyap dan binasa, saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kasih Allah dari 1 Yohanes pasal yang keempat ini? Yang pertama, kasih Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Saudaraku, dengan adanya kasih dari Allah itu, maka sudah seharusnya kita lebih mengenal Allah. Dengan semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin mengasihi orang lain. Dengan demikian, melalui kasih yang kita nyatakan, orang akan melihat dan merasakan kasih dari Allah itu.
Bapak Ibu Saudara bisa baca itu dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yang kedua, karena kasih dari Allah, maka kita memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita yang hidup olehnya beroleh kasih karunia tersebut. Kehadiran anaknya yang tunggal memberikan kita kepastian bahwa ada kasih dari Allah bagi manusia dan bagi dunia ini, saudara. Karena kasih dari Allah itulah, maka kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Walaupun dalam dunia ini, kita banyak menghadapi persoalan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita tahu dan kita yakini adalah tetapi kasih Allah itu tetap ada untuk kita, saudara. Yang ketiga, karena kasih Allah, maka kita dapat berdamai dengan Allah. Ayat yang ke-10, saudara, firman Tuhan di sana mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nyatalah bahwa kasih dari Allah sungguh membuat kita kembali hidup berdamai dengan Allah, saudara. Karena kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia itu kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi karena ada kasih dari Allah, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena kasih Allah tidak pernah berubah dan nyata dalam hidup kita, maka kasih Allah itu, saudara, membuat hidup kita semakin sempurna. Artinya, karena kasih dari Allah, maka hidup kita pun memiliki kasih. Nah, kasih yang kita miliki adalah kasih Allah. Kalau kita memiliki kasih Allah, maka ketika orang lain melihat kita, mereka akan melihat kasih dari Allah itu. Seperti yang ayat 12 katakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih dari Allah juga akan melenyapkan ketakutan, karena kasih dari Allah senantiasa memberikan kita pengharapan dan kekuatan, saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini. Kasih Allah juga akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain tentunya. Ayat yang ke-19 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, biarlah hidup kita senantiasa memancarkan kasih dari Allah, sehingga orang yang ada di sekeliling kita, saudara, juga boleh merasakan dan mendapatkan kasih dari Allah tersebut. Nah, mengapa kita harus memiliki kasih dan mengasihi sesama kita? Alkitab menyatakan bahwa kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bagaimana kita dapat mengasihi Allah?
Jikalau mengasihi sama manusia saja kita tidak bisa, saudara. Nah, kasih Allah inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk dapat mengasihi orang lain. Jadi mengasihi orang lain adalah suatu perintah yang harus kita taati. Lukas 10, saudara, ayat yang ke-27, firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata kasihilah merujuk pada suatu perintah dan itu tidak dapat dilanggar, saudara. Nah, kerelaan Allah mengasihi kita merupakan sebuah pengajaran bahwa kasih-Nya begitu besar. Nah, sekalipun kita berlumuran dosa atau orang-orang yang penuh dengan dosa, jatuh bangun dalam dosa, tapi kasih Allah mampu membebaskan kita dan memberikan kita pengampunan itu, saudara. Sehingga kita dilayakkan untuk bisa menghampiri tahtanya yang kudus itu. Dan dilayakkan untuk berkata, ya Tuhan, ya Aba. Oleh karena itu, saudara, setiap manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia dan alam ciptaannya sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kasih Allah yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Nah, apakah kita pantas membalas kasih Allah dengan perbuatan dosa kita? Saudara, Allah selalu mengasihi tanpa akhir dan tidak pernah berkesudahan, saudara. Jadi tidak ada kata terlambat bagi kita untuk menemukan kembali rancangan Allah atas hidup kita. Karena perubahan hidup ke arah yang lebih baik menurut kehendak Allah ialah tanda pertumbuhan iman yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita, dan biarlah kasih kita kepada Allah semakin hari semakin bertambah. Kasih kita kepada Allah semakin hari semakin kuat, sehingga apapun yang kita hadapi, kesulitan, masalah, sakit, penyakit, jangan kiranya itu membuat kita kehilangan kasih Allah, membuat kita meninggalkan Allah atau berbalik dari Allah. Tapi biarlah iman kita tetap teguh, tetap kuat, terlebih di akhir zaman ini, saudara. Tuhan kiranya menolong kita dan memberikan kemampuan untuk kita melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Engkau boleh izinkan kami kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini merupakan suatu anugerah yang begitu besar yang kami boleh terima daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami, sehingga membebaskan kami dari belenggu dosa yang telah mengikat kami selama ini. Tapi oleh karena kasih-Mu, Kau melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami serahkan hidup kami terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan terus memproses hidup kami, agar hidup kami semakin indah dan semakin berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau juga bersama kami dalam segala aktivitas kami. Kami rindu, kami mohon, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Supaya kami bisa menyelesaikan sepanjang hari ini, menjalani sepanjang hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan kemenangan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami jalani sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.